Hello everyone, welcome back to Postload Project. Masih bersama gua Jack dan Vanessa Morty di sini. Ini di episode Anjir. Ini di episode ini kita mau ngebahas sesuatu yang masih up to date dan kemarin sempat belakangan viral. Gua berharap kalian enjoy, tapi sebelum masuk ke pembahasannya kita intro dulu. Alright, Nes, gimana kabar lu, Nes? Lapar. Iya, wajar bulan puasa. Ini kita nge-take podcast bener-bener sambil ngabuburit. Wah, asli. Iya. Bener-bener. Kalau Jack bilangnya tadi ngabukes. Ngabubukes. Ngabukes. Ini sekarang jam 4:30 guys. Jadi ini Bentar definisi. lagi ini habis kelar nih. Langsung Iya. nungguin azan udah langsung. Emang, jangan-jangan kita kelar juga ada azan anjir. Iya makanya. Di- Aduh, jangan kelar harus azan. Iya kan. Tapi jangan mentok-mentok banget juga sih. Gua harus ada yang pengen gua beli dulu. Iya, aduh ya ampun. Ini definisi ngabubukes, ngabuburit sambil nge-podcast anjir. Iya, kita bikin hashtag di bawahnya. Iya. Ngabukes. Ngabubukes. Anjir. Gue suka sama istilah-istilah random yang gue bikin. Oh iya, Jack, kan kata lu kita mau cerita tentang bola. Nah iya nih, ini topik obrolan yang sangat-sangat maskulin sebenarnya. Iya, makanya. Ah. Sebenarnya topik ini kayaknya bakal banyak yang ngasih informasi ya, Jack. Kagak anjir, kan tadi kita sepakati poin-poinnya ini banyak politiknya juga sebenarnya. Iya, tapi Iya jangan kan. politik. Iya kan. Teknis bola gue yang kayak gimana teman saya, opini Anda mengenai ini. Kagak lah anjir. Apa namanya? Kalau teknisnya bola mah ya gue ngundangnya juga Rehan. Kita ngundangnya Rehan. Offside, ngebahasnya tuh teknisnya tentang bola. Tapi gini guys, apa namanya? Nih kemarin udah sempat viral beritanya kalau kita gagal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, ya kan? Walaupun FIFA menyatakan di websitenya itu bahwa kita itu di cancel karena kejadian kanjuruhan, tapi banyak pihak itu berspekulasi kalau kita tuh gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia itu karena banyak statement dari kepala daerah di kita ini yang menolak untuk kontingen Israel itu datang ke Indonesia kayak gitu. Nah tapi sebelum ngebahas lebih detail nih Nes, mungkin sebagai pertanyaan pembuka, kalau menurut lo sendiri sebenarnya olahraga dan politik itu bisa bersatu nggak sih? Atau emang harus terpisah gitu? Kayak Pak Jokowi kan kemarin bilang gitu, ini harus kita pisahkan antara olahraga dan politik gitu. Gimana ya? Kayak dilema sih kalau gue ngeliatnya ya. Aduh, gue mah dari kemarin jawabnya mah dilema mulu. Anaknya normatif abis, sentris abis. Gak mau mihak banget. Dilema. Ya, tapi kalau gue ngeliatnya tuh lebih ke kayak gini sih, Jack. Kayak emang sih sebenarnya emang harus dilihatnya beda. Tapi nggak bisa dipungkirin dong kalau sebenarnya pasti bakal ada keterkaitannya gitu, anggap aja maksud gue. Iya betul. Karena dilemanya gini, kalau memang dari pihak FIFA dari awal, kalau memang FIFA dari awal mereka pro membedakan antara politik sama bola, mereka nggak bakal menyatakan mereka pro Ukraina dalam pertandingannya. Nah, gue sepakat itu. Gue sepakat. Nah, sedangkan udah dari dulu banget banyak orang yang menggunakan pertandingan bola untuk menyuarakan Palestina. Ya sepakat. Bahkan Dan juga biasanya, yang against racism gitu juga ya. Iya, Ya. udah banyak yang menggunakan pertandingan bola sebagai sebuah penyuaraan gerakan sosial gitu. Dan masalahnya sebelum-sebelumnya itu selalu ditepis oleh FIFA. Di situ oke lah, fine, lo konsisten gitu. Tapi pas lo udah mulai menyuarakan Ukraina, kayak oh enggak, ini artinya emang kalau gimmicknya sesuai dengan interest politik lo baru mau suarain. Sederhana itu, kalau gue ngeliatnya tuh gitu jadinya. Iya betul. Bahkan kalau misalkan kita ngomongin tentang Ukraina aja, ya walaupun memang kita menghindari kita apa namanya tidak pro yang dengan yang namanya perang ya, tapi ketika kayak FIFA waktu itu meneriakan tentang isu Ukraina, ini banyak yang bilang kalau ini bipartisannya Barat kan sebenarnya. Banyak yang bilang kayak gitu. Iya. Ya kan. Terus juga kalau kita bicara tentang politik lebih luas juga, sepak bola dari dulu selalu jadi ini kan ajang kampanye untuk politik juga. Kayak untuk menyuarakan hak-hak LGBT kayak gitu. Itu kan selalu pakai
apa namanya yang bandnya kapten sepak bola kayak gitu kan, itu kan juga termasuk politik sebenarnya. Kayak kalau emang dari awal lu bilangnya politik dan olahraga harus dipisahkan, I would appreciate it better if you're being consistent about it. Gitu. Sebenarnya lebih ke sana kalau gue ngeliatnya. Kalau emang seperti kayak maaf aja, kayak misalnya badminton gitu. Badminton kan jarang kan emang ada kayak politik gitu ya. Iya, iya. Karena bener-bener biasanya kalau gue ngeliatnya sih badminton lebih berasa laga meritokrasinya, kayak laga antar adu kemampuannya tuh jauh lebih berasa kalau dalam badminton gitu. Benar-benar dilihat kayak oh ini keuletan sih ini orang, oh ini sih ini orang apa namanya? Emang jago gitu ya? Apa aja smash. Oh smash, ya Allah. Anjir. Mikirnya lawan. Ke otak-otak kuasa gini guys. Gak apa-apa, Nes. Paham, wajar. Orang juga wajar sama dia. Otak-otak dehidrasi. Terus kayak yang dilihat kan benar-benar kayak kalau misalnya lu main Tekken, tau gak sih itu kayak ada yang skema power. Yang berantem itu? 6 itu. Ya, yang speed, stealth, nyam-nyam gitu. Kalau badminton kan lebih berasa ya kok kayak gitu ya. Kalau bola tuh hanya berasa begitunya kalau lu main game FIFA-nya. Iya. Skill lu benar-benar diuji di sana. Kan? Iya, kalau main gamenya kayak main di PS-nya baru kelihatan kalau itu emang mau adu apa namanya? Adu skill. Adu skill yang dilihat dari statistika sehingga itu dipengaruhi sama gimana algoritmanya ngitungin kemungkinan menangnya gitu kan. Tapi let's be honest, like bola sangat sering dijadikan sebagai platform gerakan sosial, jadinya makanya gue bilang dilemanya, because it's supposed to be only about sports, but they're not being consistent about it. Sepakat. Tapi kalau misalkan ini Nes, kita lihat bukan beberapa waktu kebelakangan, tapi pernah ada zamannya gitu, waktu kita masih perang dingin dulu itu, waktu masih banyak negara-negara berkembang baru merdeka gitu, itu kan kita pernah ngegagas juga tuh Indonesia tuh, Ganevo kalau lu tahu. Games of New Emerging Country. Emerging Force. Oh. Nah, dengar iya, gue inget. Jadi kalau nama apa namanya? Nama perkumpulan nama apa namanya? Organisasinya kan NEVO, New Emerging Force. Jadi itu kan kumpulan negara-negara di Asia dan Afrika yang baru merdeka. Nah, itu kan dia bikin semacam gamesnya juga. Awalnya tuh kalau nggak salah buat nyaingin Olimpiade sebenarnya. Karena Olimpiade kalau nggak salah terkesan kayak negara elit, negara barat terus yang dapat pialanya segala macam kayak gitu. Akhirnya negara-negara yang baru merdeka ini dia bikin juga sendiri, namanya Ganevo itu, Games of New Emerging Force kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah yang pertama tuh di Jakarta. I see. Kayak gitu. Jadi itu malah alat politik beneran kan, karena dalam rangka menentang itu, membuat narasi tandingan lah dalam apa namanya, nuansa perang dingin kayak gitu. Nah itu kan kayak nggak nanggung gak sih sama lu beneran. Gue mau sebagai instrumen politik ya udah, mendingan dari awal lu jelas aja emang itu instrumen politik gitu. Jadi kalau misalnya lu mau membawakan narasi-narasi gerakan sosial masih nyambung gak sih? Betul. Ibaratnya mungkin juga bisa kayak gini ya, kayak misalkan gue nggak tahu sekarang ada apa enggak, tapi mungkin kayak negara-negara pecahannya Uni Soviet gitu, misalkan dia bikin perkumpulan olahraga sendiri gitu, ngadain tanding sendiri. Kayak nih kita ada, walaupun negara kita udah bubar gitu, tapi semangat sosialisme kita masih ada gitu. Kita buktikan dalam rangka kita olahraga bareng. Gue nggak tahu sih, kayaknya nggak ada sih. Tapi antemnya masih Soyuz Nerushimi, aduh. Kocak sih aja. Anyway, tapi ini Nes, kalau misalkan kita spesifikan lagi ke kasus yang terjadi di Indonesia nih. Banyak elit juga yang bilang kayak, lah kok sepak bola sekarang yang dapat perhatian gitu. Kemarin katanya habis G20 kan ada juga kontingen dari Israel, malah itu anggota parlemennya malah yang datang ke sini. Acara apa namanya? Acara lintas parlemen negara gitu kan. Terus juga sebelumnya katanya juga ada atlet yang datang ke Indonesia, atlet apa namanya? Dari Israel. Nah, tapi kenapa ini apa ya? Kenapa kita bisa sepobia itu dengan Israel? Sekalinya Israel itu mendapatkan sorotan, kayak kita, wah, ini fix nggak bener sih, ini fix nggak bener.
kayak gitu. Hmm. Ini ya. Tapi gue mau denger dari lu dulu deh, Jack. Apaan Gue tuh? penasaran kalau menurut lu gimana. Kalau menurut gua kenapa ya? Karena kita terlalu ini punya jejak historis. Yang pertama karena nilai, kita punya, kalau buat gua ya, kita tuh kayak punya semacam nilai, kayak udah masuk ke subconsciousnya kita gitu. Kalau kita tuh Islam itu tidak suka Yahudi, artinya tidak suka Israel. Itu kayak udah tertanam di pikiran kita gitu, di alam bawah sadar kita tuh soal itu. Terus yang kedua mungkin soal apa ya, soal politik juga mungkin ya, kan banyak berkembang narasi sekarang tuh, masih apa ya, gue juga nggak yakin yang bener yang mana, tapi katanya yang ngasih apa, ada salah satu orang tokoh gitu di Palestina itu kan orang yang pertama kali mengakui kedaulatan kita sebagai bangsa gitu katanya. Nah jadi saat mereka diserang gitu oleh Israel, oleh gerakan Zionis itu, ya kayak masa kita nggak support sih kayak gitu. Nah cuman supportnya kebablasan. Aduh, supportnya bahkan gimana ya, itu dilema banget lagi kan support. Kalau gue sendiri tuh, Jack, enggak beda jauh kok sama lu, tapi gue lebih kaget aja ini iPad gue. Ini glitch kayak gini nih yang lucu-lucu nih anjir. Nah, posisi kan gue lagi naruh iPad kan. Nah, iPad tuh ada kayak gini. Terus gue nyandar di sini. Oh, alah. Jadi iPad kalian baik-baik. Ya maksudnya kalau gue sih nggak beda jauh sih ya Jack dari lu ya. Tapi mungkin ya pertama kita emang dapat pengakuan de jure kan, kedaulatan de jure dari Palestina awal-awal. Nah. Kedua mungkin gue ngelihatnya kalau dari kulturnya, gue bakal jujur ya, saat itu gue nggak paham kenapa pas awal pemerintahan Indonesia itu merilis negara agama resmi, entah kenapa agama Yahudi nggak dimasukin kan? Oh ya, bukan Padahal agama resmi yang diakui. Yang diakui, agama yang diakui, entah kenapa Yahudi tidak diakui gitu. Sehingga terdapat konotasi dalam masyarakat bahwa kayak itu bukan agama yang diresmi, yang diakui oleh negara kita, ngapain kita ngakuin mereka gitu. Jadi hampir mirip sama itu. Cuman mungkin kalau elaborasi kesamaan nilainya, Indonesia tuh memiliki gak tahu ini kayak diksi gue salah sih ya. Tapi kita memiliki relevansi menggunakan Islam dalam politik kita sangat kencang. Sepakat. Ya, instrumen Islam sebagai alat politik itu sangat kencang gitu deh, sangat. Kayak gue akan membawa luka lama lagi, kasus penistaan agama. Ya. Apalagi pemilu. Gak tahu. Ntar rumah gue didatengin lagi. Aduh. Okay. Ntar Instagramnya Nesa rame lagi. Aduh anjir. Ya Allah, udah cukup tuh. Dan yang kemarin, I am dropping this name. Jadi gue yakin kok ini jadiin real, ini bakal ujung-ujung banyak orang bakal komen, apalagi waktunya tepat. Pemilu. Semuanya berhubungan dengan pemilu. Sumpah sih, betul. Karena posisinya kalau lo lihat respon dari dubes Palestinanya enggak signifikan, nangkep gak sih? Iya, bahkan dia bilangnya kayak ya itu tidak akan menggoyahkan keyakinan kami kalau Indonesia tuh tetap pro pada kita gitu dengan menerima kontingen Israel itu. Iya, dan juga sebenarnya kayak gue melihatnya what the government of Israel did to the government of Palestine is not okay. Kita ngomongin pemerintahannya. Tapi sebagai identitas orangnya, banyak orang Israel yang bukan agama Yahudi, banyak juga orang Palestina yang bukan agama Islam. Betul. Banyak. Bentar, gue agak putus-putus ya. Enggak, lancar. Banyak orang yang mengira bahwa kalau Palestina lu auto muslim, enggak, sama sekali enggak. Iya.
Itu dua-duanya banyak orang yang salah paham adalah karena udah terlanjur orang-orang bikin maaf ya, orang bikin ikan donasi Palestina itu membawa donasi Islam gitu. Karena Iya, biasanya betul. badan zakat yang angkatin. Tapi banyak orang nggak paham bahwa tidak semua orang Palestina itu orang Muslim. Jadi tuh Palestina maaf aja ya, bukan Mekah, dia tuh bukan Mekah. Iya. Please, gitu loh. Banyak yang salah Dan kaprah soal itu tuh. wah asli Iya. makanya. Dan padahal banyak juga kan orang Palestina yang Yahudi, banyak juga orang Israel yang Islam. Dan itu daerah konflik itu, gue bukannya kayak mau mencoba undermine atau membuat ini seakan tidak signifikan gitu. What I will be very honest. What the Israel apa ya pemeran Israelian ya Allah gue mau ngomong itu doang. What the Israelian government did to the Palestine government is not okay, definitely not okay. Apa pelanggaran HAM paling besar sedunia, salah satu di dunia modern. Udah lama Apartheid pula. masih dilaksanakan. Iya. Iya. Apartheid masih dilaksanakan. Jerusalem itu dipertaruhkan bagaikan US mau mempertaruhkan minyak di negara manapun. Iya, rebutannya tuh luar biasa itu. Sangat-sangat luar biasa dan itu konflik yang sangat luar biasa besar. Akan tetapi konflik itu banyak orang nggak paham, itu tuh terjadi tidak di semua tempatnya. Iya. Konflik utamanya. Jadi kayak hampir mirip seperti kayak kalau lu ingat Afrika, orang cuma ingatnya orang Afrika kesusahan air gitu. Padahal nggak semua part dari Afrika begitu nangkep ya. Iya, betul. Bahkan ada jokesnya, ada meme-nya kayak, nih gue kresekin air, gue bawa ke JNE, itu Afrika. Kayak gitu anjir. Karena itu sudah terlanjur dikomersilkan oleh UN. Iya. Oh, Afrika seperti itu gitu. Framingnya selalu Mereka seperti itu ya. Iya, mereka mau selalu framingnya bahwa Afrika itu mereka itu masih developing country, masih di tengah peace building gitu. Bahkan udah bukan peace making. Dan itu hampir mirip gue ngeliatnya bagaimana kayak orang terlanjur tenggelam dalam pemikiran bahwa Palestina itu tanda kutip negara yang kasihan. Iya. Kayak they are in a dire situation, tapi gue yakin mereka nggak mau lu kasihanin. Ya, bukan seperti itu caranya kita membantu mereka ya. Bukan kayak we should support them as like as the same human beings. Whatever their identity is, as them as a Palestinian is already an enough identity for us to support them. Mereka sebagai Palestina seharusnya sudah cukup di identitas untuk kita membantu mereka atas rasa kemanusiaan. Tapi kalau lu misalnya maaf banget ya, kalau lu hanya kayak gue mau support Palestina, kenapa? Karena mereka negara Islam. Artinya maaf aja ya, threshold lu terlalu rendah gitu. Karena lu baru merasa terpuaskan kemanusiaan lu di saat lu membantu sesama lu. Gitu. Iya, betul. Wah, itu ngomongin kayak begini mah panjang banget aja. Iya. Pokoknya intinya benar panjang banget. Nah, tapi intinya bisa digarisbawahi adalah karena kita udah terlanjur mengangkat Palestina ini sebagai negara konflik dan hanya nge-framingnya di daerah konflik doang seperti Aleppo tuh ini ya Syria. Jalur Gaza kalau Palestina tuh biasanya. Ya. Gaza lain gitu-gitu. Yang di framingnya cuma daerah situ doang kan kayak. Yes, there is a problem. We also have to acknowledge that they do have their own way to do things as well. Gitu. Jadi jangan kasihanin doang, harusnya. Dan mungkin justru malah Palestina merasa kayak, lu kenapa, maaf aja ya, misalnya nih Jack, gue lagi berantem sama Vicky gitu misalnya ya. Gue lagi berantem sama Vicky anjing nih emang anaknya gitu. Terus, habis itu lu mau ngebela Vicky hanya karena dia cowok, nangkep gak sih? Iya. Itu hampir sama seperti itu. Kesamaan identitas itu ya. Tapi iya, cuman misalnya nih kayak gue lagi berantem sama Vicky, tapi kalau nongkrong,
Kalau misalnya tapi kalau nongkrong, gue tuh masih bisa sosokan baik-baik aja sama dia gitu. Karena gue Hmm. nggak mau ngancurin circle, nangkep gak sih? Iya. Analoginya. Hmm. Iya. Gue nggak mau yang kayak bikin nongkrong kayak diem-dieman, gue nyudut, gue ini. Kan nyebelin banget kan kalau gue kayak gitu kan. Gue tidak respect sama tongkrongan gitu kan. Hah. Nah, Kiki juga lagi berusaha untuk seperti itu, nangkep gak sih? Hmm. Tapi pas lagi nongkrong itu, bayangin, lu malah langsung kayak, anjing lu ya emang Nes, di depan orang-orang, nangkep gak sih? Caper gak sih anjing gitu loh. Membuat keributan di tengah kedamaian ya. Iya, kayak lu caper banget, jadi nggak kesannya gitu loh. Iya, iya. Nah, gue jadi melihatnya tuh, maaf aja ya, jadinya kesannya orang-orang yang menyuarakan mereka anti Israel di Indonesia itu sebenarnya dasarnya Hmm. Gue tuh kadang ini apa namanya, kalau misalkan soal persoalan yang besarnya ya, dalam skup yang lebih besarnya, ini ketika elit-elit kita pada bilang apa, menolak kedatangan Israel gitu hanya karena ini kan sebenarnya kan bocah umur 20 tahun pengen main bola di mari kan sebenarnya tuh. Kok bisa-bisanya lu tolak gitu. Kan ini bukan soal apa namanya, dia mau ngejajah kita atau dia campaign soal Zionismenya, dia kan bukan soal itu. Justru gue sepakat sama pernyataannya apa, ada stafnya Erick Thohir itu di Kementerian BUMN kan bilang, ya kalau lu nggak suka sama Israel ya lu buktiinnya tuh dengan cara mengalahkan mereka di lapangan sepak bola justru. Kalau lu nggak suka mereka datang gitu, kita support timnas kita, gimana caranya kita bisa ngalahin dia di lapangan sepak bola secara fair. Itu juga jadi ini sih, lagi-lagi emang persoalan besarnya tadi, kenapa banyak muncul statement dari pejabat publik kita soal apa namanya, Israel ini, ya lagi-lagi soal populisme politik identitas itu, dimana norma mayoritas yang coba didorong kan, coba ini norma mayoritas yang paling benar kayak gitu. Ya gue nggak bilang politik identitas selalu jelek, karena kayak misalkan apa namanya, soal misalkan ini apa namanya, advokasi soal disabilitas misalkan, itu kan juga identitas sebenarnya. Terus juga tentang gerakan orang kulit hitam, itu kan juga identitas. Tapi mereka mencoba gerakan identitas itu menjadi lebih inklusif gitu. Nah, sementara banyak dari kita nih yang suka dengan politik identitasnya itu adalah yang gimana caranya ke dalam, yang inklusif gitu. Yang ini kelompok gua. Iya, yang eksklusif justru. Yang ini kelompok gua, itu kelompok lo. Jangan deketan gitu. Kita tidak mencoba untuk memperbesar circle ini gitu. Sementara politik identitas yang sekarang digaungkan kayak misalkan LGBT, terus apa namanya, tadi soal kulit hitam, soal disabilitas, itu kan mencoba untuk memperluas circle ini kayak gitu. Ini sekarang akibatnya yaitu sepak bola kita ambiar anjir gara-gara itu. Jadi maksudnya kayak menyebalkannya adalah dari dulu yang sepak bola kita ambiar nih. Let's be honest man. Pengaturan skor, Kapan sih kanjuruhan. kan ini kan sepak bola kayak sejujurnya kayak kalau misalnya kita bisa nge-host U20, it was a good first step gitu. Yep. Tapi kalau misalnya batal, gue jadi yang kayak maaf banget ya udahlah dari dulu juga udah hancur. Tapi emang banyak banget sih PR-nya. Itu sampai, dan gue salutnya ini sama Najwa Shihab. Dia berani ngangkat isu itu gitu. Menjadi salah satu series di acaranya Mata Najwa itu. Dari mulai pengaturan skor, skandal-skandalnya segala macem, sampai kanjuruhan. Itu kayak, jadi kayak kemarin itu kejadian soal penolakan Israel dan kita jadi batal apa pelaksanaan apa namanya, kita jadi tuan rumah Piala Dunia, itu hanya kayak segelintir dari PR-PR soal olahraga kita tuh yang belum selesai gitu. Iya kan? Emang udah kacau sebenarnya, udah kacau banget. Nah masih banyak lah PR, bener kata lo. Iya masih banyak banget. Wah itu kalau ngomongin PR bola lagi lebih banyak lagi tuh. Iya spesifik bola. Ini kan kalau nggak salah kemarin kan baru dilantik nih Menpora yang baru nih, yang masih muda kan, umurnya 32 ya. Ya harapannya dia bisa membawa angin segar lah. Angin segar dalam. Tapi nanggung banget ya, setahun doang ya. Apaan? Dia dilantiknya. Oh, masa jabatannya kan 2024 bentar lagi soalnya. Makanya nanggung banget. Jadi Emang kayak nanggung. kalau misalnya lu main catur,
eh ini semua pionnya udah kemakan, lu tinggal benteng doang gitu. Bener-bener yang kayak, aduh, ini gue tinggal bunuh raja ini doang. Fleksibel, cuman nanggung banget gitu loh. Bukan ratu. Iya. Biasanya tuh yang jadi PR ketika ada pejabat, ini bukan pejabat publik ya. Kalau pejabat publik kan dia dipilih oleh rakyat, tapi ini pejabat negara gitu. Ketika misalkan ada pejabat negara yang dia tuh dilantik, terus masa periodenya tuh bentar lagi gitu. Karena kemungkinan 2024 kan kita pasti ganti presiden kan. Apa namanya? Kemungkinan juga menteri-menteri semua pada ganti. Ya kemungkinan besar ya Mas Menteri ini di Mas Menteri Menpora itu ya kemungkinan dia emang lebih ke melanjutkan program yang sebelumnya sudah disusun aja sebenarnya. Karena untuk melakukan inovasi baru ya waktunya mungkin kurang cukup ya. Kecuali dia misalkan emang pengen nitipin buat periode yang akan datang gitu. Jadi carrying over program gitu. Jadi kayak misalkan tuh kemarin sempat dia sebut tuh soal desain besar olahraga nasional Debon itu. Tuh belakangan lagi rame juga. Soalnya banyak negara Asia Pasifik nih setahu gue. Itu tuh nggak punya hal semacam itu. Tentang desain besar olahraga nasional itu. Negara di Asia Pasifik tuh banyak yang nggak punya. Kayak Vietnam aja tuh nggak punya semacam itu ya gitu. Jadi kayak apa namanya rencana track olahraga kita mau dibawa kemana itu tuh nggak punya. Nah Indonesia nih sekarang lagi proses penyusunan itu. Nah bisa aja kalau misalkan tapi misalnya visinya ada dibikin petanya segede mampus, tapi kalau prakteknya nol mah sama aja bohongnya. Nah itu memang petanya udah ada, tinggal eksekusinya sebenarnya. Kayak gitu. Ini berharap aja Mas Menteri bisa membawa gebrakan lah gitu di sisa periode yang ada gitu kan, ansik. Amin. Mumpung nih Jack ngomongin elit. Ini artinya kan sebenarnya kita sudah mengkonklusikan lah ya sebenarnya sepak bola di Indonesia ini emang udah dikelilingi banyak elit politik gitu ya. Nah, Kita bisa diambil kesimpulannya. Banyak yang bahkan menggunakan itu sebagai hitungan kampanyenya lah, apanya lah, gitunya lah gitu. Banyak yang udah itu hal yang tidak aneh. Tapi lu sendiri kalau lu tahu Olahraga kita udah mulai kelilingin ya sama politik nih. Itu kata lo tanda yang baik atau justru buruk? nah ini menurut gua kalau misalkan gua melihat dari apa yang sudah berjalan saat ini ya, sebenarnya sih malah cenderung ke positif malah sebenarnya. Nih gua sedikit agak kanan banget nih omongan gue. Kanan banget dong. Agak right wing banget. Tapi realistis aja kayak gini maksudnya. Kayak misalkan futsal. Gue sebenarnya tidak ingin menyebutkan nama tokoh atau hanya terpaku di satu tokoh ya. Jadi gue mencoba untuk menyebutkan beberapa nama tokoh deh. Apa namanya? Kayak misalkan futsal. Futsal tuh dia setahu gue dapat info dari teman gue sih. Itu tuh bukan salah satu bidang yang awalnya kan dia jatuhnya kan di PSSI, tapi sekarang dia punya federasi sendiri kalau nggak salah. Atau sebaliknya gue lupa. Ya. Tapi awalnya di PSSI itu bukan sebuah hal yang prioritas untuk futsal itu dimajukan. Padahal futsal kita lebih sering menang ketimbang sepak bolanya. Sementara organisasi sepak bola ini lebih fokus ke pembinaan sepak bola laki-lakinya, sepak bola perempuan, U20, U21, U17 kan banyak tuh UU-nya belakangnya tuh. Yang futsal nggak keurus. Ketika yang futsal ini dia punya federasi sendiri, yang ada elit yang masuk siapa itu namanya? Oh my god, yang punya MNC itu Haritanu. Nah, ya Haritanu. Nah, ketika Pak Haritanu masuk, jujur aja malah impact-nya tuh positif karena dibikinin dia liga futsal yang sebelumnya nggak ada. Terus dia bikinin channel TV-nya. Maksudnya futsal jadi ada di TV kayak gitu, sebelumnya nggak ada. Tuh kayak gitu satu. Terus kayak misalkan yang lain, olahraga yang lain, wushu misalkan. Wushu sebelumnya mana ada orang yang tahu anjir kalau wushu tuh prestasinya bisa sebesar itu. Tapi masuklah elit, Pak Erlangga Hartanto, Menko Perekonomian kan. Liganya dibikin, struktur kompetisinya dibikin sama dia jadi lebih proper kayak gitu. Terus juga silat kayak misalkan. Gimana caranya silat itu bisa masuk ke Asian Games anjir? Kalau bukan karena ketuanya Pak Prabowo. Iya. Karena waktu itu dia posisinya strategis kan. Maksudnya
orang yang punya partai besar, influence politiknya gede gitu kan. Siapa yang nggak bisa gitu, kayak masukin wushu buat masukin silat ke Asian Games, sementara kita tuan rumahnya itu kayak mudah gitu kayaknya buat dia tuh. Iya, iya. Ya kan? Lagi-lagi memang mungkin ada keterkaitannya antara elit politik ini, dia punya capital baik political capital atau secara ekonomi kayak gitu. Tapi untuk kasus di Indonesia itu malah lebih banyak ke efek positifnya sebenarnya buat gue ya, kayak gitu. Kalau gue malah ngeliatnya justru bukan positif sih, Jack. Gimana tuh? Lebih ke kayak lingkungannya terlanjur kayak gitu, that's the only way you could survive. Oh, gue. Itu benar juga. Iya, karena kayak ngapa aja? Tadinya gue udah kepikiran kan kayak, enggak tapi seharusnya gini, idealis gini. Tapi masalah lo bilang itu adalah bukan positif, itu realistis. Emang lu butuh orang dalam biar bisa makin naik. Naik iya dong sih. Satu-satunya jalan untuk survive di kita tuh kayaknya emang itu. Ya, I'm not saying like, wah itu kanan banget. Enggak, udah terlanjur gitu. Soalnya ini juga kalau misalkan kita bicara tentang capital untuk olahraga gitu ya. Satu-satunya yang paling berjalan sangat bagus itu buat gue ya tentang bulu tangkis. Karena jelas ada perusahaan yang megang besar di sana, Jarum itu kan. Ya. Apa namanya? Coba aja tuh perusahaan paling kayaknya bonafit banget. Siapa yang nggak pernah ngisep rokok Jarum gitu? Ini saya aja ada Jarum sekarang di sini. Gue terima sih kalau sponsornya Mbak Jarum, gue terima. Gue juga terima banget. Ini space atas kosong, space bawah kosong. Kamar gue kosong. Iya nih Gue background. taruh ini di kamar gue nih Jarum gede banget, gue terima. Virtual background kita bisa jadi space juga. Ya nggak ada, gue pakai virtual background beneran. Gue taruh nih gede-gede di kasur gue tulisannya Jarum. Iya. Pasti. Oh, maksudnya itu kan kayak udah yang paling benar tuh, kayak apa namanya? Ada perusahaan besar yang dia berani sponsorin 100% untuk bulu tangkis. Mulai dari pembinaan, bikin klub, bikin liga, segala macam kayak gitu. Nah, kalau gue mikirnya awalnya, ini gue tidak menyudutkan pribadi sih, tapi Pak Erick Thohir itu kan track belakangnya tuh tentang olahraga semua tuh. Dia punya klub gede, DC United, Inter Milan, segala macam itu kan punya dia. Terus yang klub basket di Indonesia juga. Terus begitu Pak Erick Thohir yang biasanya itu terlibat di apa namanya? Lingkup bisnis olahraga, terus dia masuk jadi Menteri BUMN. Tadinya tuh gue sempat mikir mungkin bisa juga sebenarnya BUMN itu yang uang CSR-nya itu bisa sampai miliaran sendiri, kayak Garuda, Pertamina kayak gitu. Itu mungkin bisa diarahkan untuk CSR-nya tuh untuk pembinaan atlet olahraga juga sebenarnya. Masuk akal deh. Coba aja duit CSR BUMN tuh yang gede-gede ya, itu miliaran betul loh anjir. Kenapa? Kan bisa aja mungkin kayak, tapi sekarang kita udah lihat arahnya, kayak misalkan yang sepak bola kemarin itu BRI kan yang megang liganya. Ya. Makanya kan BRI Tama apa itu kan nama liganya itu. Terus juga mungkin bisa diarahkan ke yang lain gitu. Coba aja kalau satu bank megang satu bank BUMN megang satu cabang olahraga aja, itu kan udah gokil banget. Nah, iya sih. Pengennya sih, idealnya sih begitu. Idealnya begitu. Jadi ada, maaf aja ya kalau mau kasar dikit mah, jadi mah tiap bank punya proyek gitu loh. Ya persoalan itu 100% akan turun ke olahraganya apa enggak ya kita nggak tahu ya. Tapi setidaknya arahnya tuh bisa ke sana gitu sebenarnya. Ya, kalau gue ngeliatnya juga sebenarnya kan Bank Indonesia juga sebenarnya berkali-kali kayak misalnya nih ada anak MUN anak MUN Indonesia ke Harvard gitu. Atau nggak ke Europamun. Itu berkali-kali gue lihat juga banyak kok ada yang dapat sponsor dari Mandiri, dari BRI, dari gini. Jadi sebenarnya kan itu bukan hal yang nggak mungkin gitu, anggap gak sih? Iya, betul. Untuk bank memegang liga juga gitu. Possible banget. Dia kalau kata gue Possible banget. sangat possible. Terus kalau misalkan kita ngomongin pembinaan olahraga, dulu SDSB itu tuh yang paling terkenal lagi tuh. Dulu waktu apa namanya?
Iya, itu gue diceritain sama orang tua gue sih. Dan mungkin orang tua kita semua pada tahu itu, Nes. Kayak dulu di Jakarta itu kan kayak judi kayak gitu kan masih legal. Kita nyebutnya waktu itu bukan judi, tapi sumbangan sosial sukarela kalau nggak salah nyebutnya. Apa gitu. Gue lupa bahasanya apa, tapi banyak orang tua tuh nyebutnya SDSB gitu. Ya sebenarnya itu praktik judi sebenarnya. Nah itu apa namanya? Uangnya itu tuh dipakai salah satu untuk pembinaan olahraga juga sama pemerintah itu. Kan kalau judi itu bandar selalu yang paling untung kan. Ya. Nah kan bandarnya quote and quote tangannya pemerintah nih. Berarti tangannya pemerintah ini untung dong. Nah duitnya tuh dibagi tuh distribusinya selain ke infrastruktur kayak jalan kayak gitu-gitu, sanitasi itu juga ke olahraga juga salah satunya. Nah itu interesting kan. Tapi kalau interesting sih. Tapi kalau ngomongin olahraga dikit, dikit, lu tau gak sih? Kita dulu sering banget tuh cerita-cerita yang kayak ada orang ketemu sama kakek atau nenek atlet yang diabaikan oleh negara gitu. Oh iya. Kayak gitu-gitu. Kalau dari lu sendiri tuh, mumpung kita bahas olahraga ya. Kalau menurut lu sendiri tuh idealnya harusnya gimana? Iya itu sebenarnya juga persoalan tuh sebenarnya buat gua. Buat kita bukan kan buat gua doang, buat kita semua lah. Karena pembinaan atlet kan sekarang ini apa namanya? Masih jadi problematik ya, PR besar lah intinya buat kita. Tapi sependek pengetahuan gua nih tentang kemarin tuh ada regulasinya apa sih, bukan debon tapi kayak pentahapan atlet gitu. Jadi kayak atlet tuh dibagi di beberapa jenis, ada beberapa jenis layer atlet gitu Nes. Yang pertama tuh ada dia tuh train to train kalau nggak salah, jadi dia berlatih untuk latihan gitu. Jadi ini targetnya tuh untuk siswa kayak gitu. Jadi dia latihan ya untuk diri dia sendiri gitu. Terus dia ada train to compete, train untuk ikut kompetisi kayak gitu. Nah terus yang terakhir tuh ada train to win gitu. Nah ini udah di tingkat nasional biasanya itu yang train to win. Jadi dia latihan emang tujuannya tuh untuk menang gitu. Nggak ada kata lain selain menang gitu. Nah gue rasa udah bukan buat kumpulin jam terbang lagi, buat kompetisi aja. iya karena itu emang dia full profesional atlet gitu. Untuk yang train to win itu. Nah gue rasa kita tuh harus fokus di yang atas ini sebenarnya memang yang train to win itu. Karena itu kan yang emang istilahnya diproyeksikan untuk nyumbang medali kan ke kita gitu, ke Indonesia. Ya sekarang skemanya kan udah banyak kan yang dijadiin PNS kayak gitu-gitu. Taufik Hidayat kan sekarang dia PNS kan? Apa? Nah, Taufik Hidayat kan PNS sekarang di Kemenpora. Oh iya? Terus kayak Gracia Natali kayak gitu itu sekarang PNS di Kemenpora. Banyak loh kayak gitu. Nah, kalau di level itu kan yang train to win. Nah kalau di level yang train to compete, jadi kayak masih di level daerah kayak gitu olahraganya, itu afirmasi Pemdanya penting juga tuh. Kemarin gue dari kantor tuh ada acara sama Dinas Olahraga dan Pemudanya DKI. Itu tuh banyak Nes atlet dari Jakartanya, atlet panahan kayak gitu-gitu. Jadi dia masuk PNS tuh dari jalur atlet memang. Gitu. Damn. Itu sebenarnya, tapi nggak banyak orang kan yang tahu sebenarnya. Tidak banyak orang yang tahu dan apa namanya, mungkin sosialisasinya juga terbatas untuk beberapa kelompok doang ya, kayak atlet-atlet yang profesional mungkin tahu itu gitu, tapi untuk yang apa namanya yang amatir, yang dia sebenarnya pengen ke level profesional tapi orang tuanya mungkin belum tahu, jadi dia nggak diizinin sama orang tuanya buat jadi atlet profesional kayak gitu. Kan ya PNS jadi pekerjaan yang baik atau buruk itu relatif, orang bisa memandangnya berbeda-beda kan, tapi at least lu bisa hidup gitu. Itu iya kan? Kan istilah kayak if you go to the moon, if you reach for the moon, you'll land among the stars. Iya betul, kayak gitu. Kan lagian lu masih bisa berkarya di yang lain juga. Kalau misalkan ini, maksudnya misalkan lu jadi pelatih kayak gitu kan itu. Kan sebenarnya kan yang penting minimal kayak if you want to reach the moon, you'll land among the stars gitu kan sebenarnya. Makanya kan regulasinya sebenarnya penting untuk kita bisa memberikan kayak mungkin welfare kali ya, nggak tahu welfare, nggak tahu sistem atau gimana buat atlet-atlet yang setelah masa primanya mereka harus gimana. Tapi mungkin yang lebih penting justru ini ngebahas ini mulu anjing, bikin orang tahu.
Orang banyak kagak tahu, lu Google bisa nggak? Nggak ada, men. Emang. Lagi-lagi memang sosialisasinya. Padahal kalau nggak salah tuh bentuknya undang-undang loh yang itu tuh. Kalau nggak salah ya. Allah, Allah. Enggak kan undang-undang kan punya masa sosialisasi 2 tahun kan sebenarnya. Ya. 2 tahun apa 1 tahun gitu. Mana? Nah itu. Mana? Lah iya sosialisasinya yang kurang ini sebenarnya. Ini aduh, kayak kalau lu dengar episode podcast kita yang kemarin kita sempat membahas PSBB dan Allahu Akbar, itu mah episode cuma gue marah-marah doang. Nah nanti kalau misalkan kita bisa bahas soal SPBE lagi nih. Tadi Nesa sempat udah ada speak soal itu soalnya. Asik. Gue gak bahas SPBB, anjing gue pasti bakalan geplakin aja, nggak mungkin enggak. Kita Sumpah. OT dikit, tapi nyambung sama podcast kita. Kan kalau gue kan bagian ini kan, apa, dia kayak masukannya vendor artinya ya, kayak kalau suka ngebantuin pemerintah bikin program, dan dia bagian ini kan, bagian IT lagi kan. Gue tadi mau bantuin saudara gue, mau daftar email. Dek, I have to make 3 phone calls only to make a fucking email. Gue harus nelpon 3 nomor yang berbeda untuk ngurus email. Dan ujung-ujungnya tau nggak gimana? Apaan? Ya mbak, diurusnya ke Halim aja ya. Oh itu HP-nya belinya di luar. Karena kan saudara gue beli HP di luar, bukan di sini. Kamu harus daftarin dulu. Iya. Terus kayak udah telepon ketiga, terus gue sempat minta tolong sama, pokok intinya kayak ada teman gue juga yang lagi OTW bea cukai di daerah Pramuka. Gue tanyain kan, cuy kan lu mau kesana, tolong titip tanyain juga dong buat saudara gue, kasihan gitu kan. Kasiannya nggak paham apa-apa. Dia nelpon gue terus bilang, Nes, ternyata padahal di telepon dia bilang ya, di bea cukai terdekat mana aja bisa mbak. 159, sumpah 159, gue sampai tahu kode. Terus abis itu pas ditelepon sama temen gue, Mbak maaf ya, semuanya harus diurusnya di Halim atau enggak di bandara. Ya anjing, ngapain lo bilang di semua bea cukai bisa? Ajrit. Aduh, dan ujung-ujungnya katanya bisa daftar online. Ujung-ujungnya gue harus bawa barangnya. Apa gunanya lo bikin jadi... Aduh Jack, kita gimana episode kemarin lagi, ntar gue marah-marah lagi. Tapi itu menarik Nes. Apa namanya? Kalau gue belum pernah belanja di luar kebetulan, dari Amazon atau AliExpress gue belum pernah. Tapi kemarin tuh gue sempat terpikir buat beli barang juga dari AliExpress, dari China kan, berarti dibawa ke sini. Barangnya elektronik. Itu gue cari tutorialnya di YouTube tuh ternyata lumayan banyak tuh. Kayak gimana caranya lu beli barang elektronik dari AliExpress kayak gitu, atau dari Amazon. Itu ternyata memang kebanyakan yang dijelaskan itu adalah prosedurnya pembayaran cukainya tuh atau emailnya itu diurusinnya udah sama si jasa kurir pengirimnya. Ya kan? Jadi emang si kurir pengirimannya itu yang dia ngurusin bea cukainya, lu tahu bayar doang. Nah, tapi kalau yang kasus yang kayak lu itu, yang lu emang beli sendiri di luar terus lu kebalik ke sini. Itu kayaknya emang tutorialnya gak ada juga sih. Jarang kali ya. Tutorial kayak gitu. Jarang. Karena posisinya kan gue will be very honest, sepupu gue ini kan bule kan. Dia lahirnya nggak di sini. I see. Ada di luar. Tante gue nikah sama bule. Masalahnya ya kasihan dong, media aja nih kan masukannya kayak turis artinya ya. Iya. Tapi semua turis tuh di Indonesia nggak bisa pakai kartu ya, karena mereka nggak. Oh, karena harus daftar pakai nomor KTP ya di kita kartu tuh. Iya, di kita tuh bahas harus pakai nomor KTP. Gue coba pakai nomor KTP gue, nggak bisa. Itu gimana? Sampai copot tuh turban gue anjing, kayak gue emosinya. Nomor KTP kita kan dibatasin sekarang untuk 3 SIM card doang kan sebenarnya. Enggak, udah bisa lebih. Oh, udah bisa lebih sekarang. Karena gue posisi udah 4. Oh. Iya 4 di atas, di bawah KTP gue. Itu good sign. Sebelum-sebelumnya nggak aktif ya. Itu good sign. Gimana? Karena gue masih taunya masih maksimal 3 soalnya. Enggak men, alhamdulillah udah enggak sih. Mungkin semenjak pandemi mungkin kali ya. Oh ya, kebutuhan koneksi orang makin banyak ya. Iya, jadi orang, gue merhatiinnya kan UMKM sekarang kan udah sangat e-commerce ya. Gitu. Jadi mungkin banyak yang pakai nama KTP dia.
buat jualan gitu. Ah, Apalagi iya, Indo iya. kan lagi kenceng-kencenginnya bantuin UMKM sekarang kan, apalagi semenjak sebel banget gue sebut nama ini, tapi semenjak TikToker, Iya, semenjak betul. Omnibus, Betul betul. itu konsentrasinya ke sana. Gue nggak tahu ya. Asih. Anyway, itulah podcast kita hari ini. Nes, lu Ngabu. Kalau gue suka bilangnya ngabukes. Kalau Jack ngabukes. bilangnya ngabukes. Ngabukes. Sumpah banyak istilah kayak gitu aja. Kayak dulu waktu gue sama si Akmal tuh senengnya nyebutnya sobat postulat. Tapi gue seringnya nyebutnya apa coba? Iya. Postulers. Postulers. BTW di season kita belum ada sebutannya. Iya belum ada anjir. Ntar gampang. Anyway, nih Oh iya. ini pembahasannya udah complicated banget nih karena udah bentar lagi membuka puasa, 20 menit lagi buka puasa anjir. Setengah jam lagi di gue. Iya kan? Hmm. Jangan gue berbuka dengan marah-marah. Ini nggak enak Nah bukanya. itu dia. Kita harus belanja dulu, beli takjil. Kebetulan. Aduh. Iya. Kayak gitu. Tapi anyway, Nes sebagai closing statement, apa yang pengen lu sampaikan nih berkaitan dengan topik di episode kita kali ini? Gak berhubungan tapi SPB Indonesia sampah. Anjir. Sama paling mungkin konklusinya harus diingat adalah tidak semua orang Palestina itu Islam, tidak semua orang Israel itu Yahudi. Mantap. Itu poin penting untuk warga bangsa kita tahu itu. Iya. Terus benar-benar harus tahu. Itu penting banget. Iya, asli itu penting. Ini. Lu sendiri gimana, Cek? Kalau dari gua mungkin olahraga Indonesia pernah jaya. Kita pernah dapat piala di banyak event bergengsi lah gitu kan, di Olimpiade, Asian Games segala macam. Besar harapannya ini dengan Pak Menteri yang baru, terus dengan jajaran di PSSI yang baru juga, kita dapat meraih kejayaan itu kembali. Asik, mantap. Anjir lu yang buka paparan pemerintah banget, malas banget gua denger. Mungkin segitu dulu dari gue dan Vanessa untuk episode kali ini. Thank you for watching and see you in the next episode. Bye-bye. Bye.